Masih membicarakan mengenai 2 tahun Kabinet Kerja Jokowi JK, sudah ada dua menteri dari Kabinet Kerja, mohon maaf saya kesalahan terus, Kabinet Kerja Jokowi JK, Ibu Khofifah dan Ibu Yohana yang bisa bekerja selama 2 tahun ini. Saya sangat tertarik mendengar intrik-intriknya juga. Nanti saya akan ke beberapa kasus, tapi intrik-intriknya itu loh menarik. Saya sering mendengar, pernah saya berbicara dengan salah satu menteri lah, kita tidak usah sebut namanya begitu. Kita mau wawancara, kita mau ajak ngobrol, tapi ternyata aduh saya ini dipanggil, ada rapat lagi mendadak begitu. Padahal saya mau ngerjain yang lain, tapi gimana pun juga karena dalam tanda kutip bosnya memanggil, yaitu Pak Jokowi, mau tidak mau ya harus datang menghadiri rapat. Dan Pak Jokowi ini katanya termasuk yang sangat sering rapat dengan kabinetnya, benar Ibu ya? Sebetulnya begini, tidak akan presiden memanggil kita kalau tidak urgent. Pasti. Jadi tingkat urgensinya itu kita nggak usah tanya, pasti ada sesuatu yang urgent dan saya selalu memprioritaskan itu. Semaksimal mungkin saya akan prioritaskan sidang kabinet, ratas maupun jika secara khusus memang dipanggil. Karena pasti ada yang urgent. Pasti, jadi kedua, tidak mungkin hanya koordinasi kenapa biasa. kemudian ratas, terutama bukan sidang kabinet, ratas, rapat terbatas itu agak sering. Karena presiden dan wapres ini detail sekali. Jadi kita itu program kegiatan itu diurai betul. Ini output outcome-nya tolong dihitung. Kan beliau selalu bilang, money follow program. Ini kalau memang program ini tidak prioritas, sudahlah, nggak usah misalnya bagi rata gitu kan. Seringkali kan program kegiatan kayaknya berapa semua unit bagi rata gitu. Jadi sesungguhnya rejim seperti itu sudah tidak boleh lagi gitu. Jadi yang prioritas misalnya A, sudah A ini sampai jadi gitu. Jadi itu detail yang dibahas yang disebut Bu Khofifah. Nah Ibu Yohana, seringkali kan pemanggilan ini tiba-tiba begitu, benar Ibu ya? Iya benar. Ibu Yohana mungkin lagi di pedalaman Papua atau di mana gitu. Iya, saya sering gitu di pedalaman Papua atau di daerah-daerah yang terpencil. Itu kan ada, ya kalau di kepulauan speedboat. Kalau di pedalaman pegunungan itu kan ada pesawat-pesawat kecil. Jadi saya kalau lagi di sana dan tiba-tiba ditelepon untuk apa, rapat kabinet atau itu pusing saya. Jadi akhirnya dengan apa, ajudan saya koordinasi minta izin kalau bisa diizinkan karena susah saya dalam waktu 1 hari bisa kembali ke Jakarta. Juga di luar negeri juga sering begitu. Saya sebagai panelis sedang menyiapkan diri untuk mempresentasikan paper saya, tiba-tiba karena rapat harus kembali. Jadi itu memang satu hal yang merupakan saya mau katakan kendala juga tidak, namun bagaimana untuk bisa bergabung dalam sidang kabinet ini tepat waktu, itu menjadi masalah. Karena seperti kata Ibu Khofifah, selalu memang ada sesuatu yang penting makanya dipanggil, tidak mungkin hanya koordinasi biasa. Nah, berarti Ibu Yohana sering mengalami area, saya mungkin tidak pernah sampai ke pedalaman, tapi bisa menggambarkan ini benar-benar tanpa akses yang memadai dari mungkin udara begitu ya. Harus menaiki boat, bisa sampai berapa lama itu Bu untuk demi bisa kembali ke Jakarta? Perjalanan Anda bisa Anda ceritakan tidak, perjalanan ini salah satu yang paling jauh yang pernah Anda alami demi bisa mendatangi ratas gitu. Itu kan tergantung jadwal pesawat juga kan, tidak mungkin setiap hari ada. Kan ada 1 minggu bisa 3 kali penerbangan. Jadi untuk bisa menemukan jadwal yang tepat berangkat itu yang kadang susah. Dan saya diantara dua ini dilematis sekali. Diantara datang ke sini dan mengecewakan masyarakat yang sudah mengharapkan menteri ada di situ. Mereka banyak kecewa kalau sampai dipanggil pergi dan tidak bersama-sama dengan mereka. Saya yakin karena merasa bahwa kapan lagi kita bisa mendengar langsung, berbicara langsung, tapi ternyata karena ada panggilan mau tidak bisa hadir. Jadi ada salah satu yang harus dikecewakan. Harus begitu, Bu, ya? ada begitu. Dan Ibu Yohana ini kalau ada undangan khususnya dari mungkin ada bidang-bidang tertentu atau yayasan-yayasan tertentu, komunitas tertentu di Indonesia bagian timur, memang memprioritaskan harus sebisa mungkin hadir ya Bu ya? Ya, saya sebenarnya karena saya menteri dari Indonesia Timur, jadi saya tidak mau mengecewakan mereka di Indonesia Timur. Mau tidak mau saya harus hadir, itu pun tergantung dari acara itu. Apakah strategis betul saya hadir atau tidak. Walaupun lokasinya. Tapi ya saya harus memperhatikan Indonesia Timur. Oke, walaupun lokasinya memang. Walaupun lokasinya, apapun yang terjadi. Saya tambah, tapi memang itu prioritas presiden. Jadi membangun pemerataan pembangunan, accessibility, infrastruktur untuk Indonesia Timur. Semua bidang industri itu pun bahkan ya. Indonesia Timur terpencil, tertinggal, terluar, perbatasan, itu memang prioritas kabinet kerja sekarang. Pernah sampai meminta maaf pada presiden, mohon maaf Pak, ini pesawat baru ada 2 hari lagi begitu? Ya, tidak, saya melalui Seskap ataupun Seknek.
Oh, jadi memang secara jalur resminya memang bisa begitu ya? Saya siap misalnya dimarah presiden, tapi memang keadaan seperti itu harus saya hadapi dan sudah berulang-ulang kali saya hadapi itu. Pernah marah-marah Pak Jokowi saya? Saya pikir Pak Jokowi orangnya, saya nggak kebayang Pak Jokowi marah-marah. Orangnya kelihatannya humble, kelihatannya ini, tapi kalau datang tegas. Tegas ya, bukan marah-marah tapi tegas begitu Bu ya. Itu yang tetap harus ada begitu Bu. Oke, saya mau menyentuh beberapa masalah. Mungkin waktunya tidak cukup untuk semua masalah, tapi khususnya salah satunya untuk Ibu Yohana yaitu mengenai anak-anak, karena dalam 1-2 tahun terakhir ini memang menjadi sorotan sekali kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual khususnya untuk anak-anak. Dan tadi Ibu Khofifah sempat sedikit menjabarkan bahwa kalau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini justru bagian hulunya begitu Bu ya. Tugas yang sangat berat Bu kalau saya bisa bilang, bagaimana menghentikan kekerasan terhadap anak-anak dari hulunya ini Bu. Iya, memang tugas kita kan prevention. Kami kerja sama dengan Ibu Khofifah dan kalau dilihat dari data-data akhir tahun 14 sampai 2015 ini kan meningkat. Kekerasan sampai dikatakan itu darurat kekerasan. Namun dari 15 sampai 16 ini sudah mulai menurun. Saya pikir dengan adanya sosialisasi kita di hulu yang tadi itu kepada masyarakat, advokasi, dan kami mulai melibatkan semua tokoh-tokoh adat dan juga lembaga-lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, dan akademisi juga kami libatkan, media juga, sehingga semua bisa bersama-sama membangun komitmen untuk menurunkan angka kekerasan ini. Apa sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat dalam ikut serta dalam menekan angka kekerasan dan khususnya kekerasan seksual terhadap anak-anak ini? Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada sosialisasi yang dilakukan, edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat, apa sebenarnya kuncinya yang harus diketahui masyarakat agar bisa ikut membantu menekan angka ini, Bu? Saya pikir mereka hanya tinggal sadar dan punya hati itu saja. Bagaimana kita sama-sama dengan pemerintah maupun swasta dan tokoh adat, tokoh masyarakat itu berkomitmen untuk menurunkan angka kekerasan dan menghargai perempuan dan anak, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa perempuan dan anak itu biasa-biasa saja. Warga kelas 2 kasarnya. Mau lakukan kekerasan atau mau ini juga nggak menjadi masalah. Menghargai. Dan kita memberikan sosialisasi kepada mereka supaya mereka juga tahu bahwa perempuan adalah perempuan dan anak bagian dari pembangunan ini, dan mereka sangat diperhatikan oleh negara ini, dan sudah ada undang-undang kebijakan yang menjaga, melindungi perempuan dan anak di negara ini. Oke, dan semakin keras hukumannya juga ya Bu? Semakin keras dengan adanya Perpu nomor 1 2016 ini, itu sudah semakin keras terhadap. Bu Khofifah mungkin boleh sedikit juga menanggapi mengenai hal tersebut sebelum saya dan juga ke berbagai masalah yang dihadapi oleh Kementerian Sosial juga. Ya, jadi hulunya memang di Kementerian WPA, tetapi hilirnya ada di Kementerian Sosial. Jadi tugas Kementerian Sosial itu melakukan proses rehabilitasi sosialnya, terutama melakukan psikososial terapi, proses reintegrasi sosial, dan proses resosialisasi. Nah, pada posisi seperti ini, seperti yang Bu Yo sampaikan, bahwa Perpu 1 2016 itu minggu lalu sudah disahkan di DPR. Undang-undang ini memandatkan 3 PP, salah satunya adalah soal rehabilitasi sosial. Pelaku-pelaku kejahatan seksual kepada anak, pelakunya pun itu harus mendapatkan proses rehabilitasi dan psikososial terapi, supaya kalau keluar dari tahanan dia tidak menjadi residivis kejahatan seksual. Jadi ada format-format seperti itu yang menjadi kelanjutan dari tugas PPPA ke Kementerian Sosial. Nah, sekarang kita juga melihat ternyata ada juga korban dari prostitusi online untuk kaum sejenis. Nah, artinya bahwa harus ada inovasi dari Kementerian Sosial. Misalnya banyak sekali waktu itu teman-teman yang tanya bagaimana proses psikososial terapi bagi mereka korban prostitusi online sejenis. Nah, jadi akhirnya saya bilang kita huntinglah narasumber psikolog psikiater yang mungkin kita pakai tes Goras. Dari tes Goras itu akhirnya kita mengetahui sesungguhnya tingkat kerentanan dari mereka yang mengalami konflik seksual itu sampai berapa level berapa. Nah, itu akan menentukan proses psikososial terapinya. Jadi tidak sama kan, masing-masing korban tidak sama.
Nah, artinya korban. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya juga keluarga korban. Jadi ada keluarga korban yang memang cenderung menutup-nutupi. Nah, menutupi itu tidak menyelesaikan masalah karena sebenarnya ada trauma-trauma, apalagi yang sudah mengalami konflik seksual seperti itu kan tetap harus diikuti proses psikososial terapinya. Jadi sesungguhnya proses edukasi kepada masyarakat untuk terbuka supaya proses psikososial terapinya itu bisa tuntas. Itu juga menjadi penting. Oke, nah sedikit saja dari Kementerian Sosial sebelum saya harus mengakhiri perbincangan pagi ini. Kartu ini menarik Bu, dan targetnya apa yang akan bisa dilakukan kartu ini dalam hal menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan masyarakat miskin. Harapannya bahwa ini kan salah satu tugas utama Kementerian Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Miskin dan rentan. Rentan itu antara lain lansia kurang mampu, lalu penyandang disabilitas berat yang kurang mampu, dan seterusnya. Nah, kartu ini bisa juga diakses oleh penyandang disabilitas berat. Jadi mereka sudah bisa menggunakan kartu ini. Kemudian asistensi lanjut usia, jadi lansia kurang mampu di atas 70 tahun juga bisa akses ini. Karena semua kategori rentan tadi ya. Nah, kemudian mereka yang menerima Raskin itu juga bisa menggunakan kartu ini. Sekarang sedang diintegrasikan, kalau di Jogja sedang diintegrasikan untuk kartu Indonesia Pintar, kemudian sekarang juga sedang diintegrasikan untuk pupuk bersubsidi, sehingga sebetulnya intervensi ini diharapkan bisa memaksimalkan percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Dan kapan fungsi seperti Ibu ceritakan ini tadi? Sudah jalan. Fungsi penuhnya itu kira-kira? Ya, jadi kan tadi saya sampaikan pengintegrasian data. Jadi sekarang misalnya data penerima pupuk bersubsidi sekarang sudah diintegrasikan. Listrik bersubsidi sebenarnya sudah masuk. Jadi semuanya sedang berjalan lah begitu. Sedang berjalan. Sedang bergulir, sekarang begitu. Yang sudah berintegrasi total itu PKH dan Raskin. Sudah. Kemudian di beberapa kota PKH, Raskin, pupuk bersubsidi. Lalu PKH, Raskin, LPG 3 kilo. Itu lebih banyak. Sekarang kan kita baru 26 kota yang sudah kita resmikan elektronik warung gotong royong. Jadi sebenarnya masih banyak lagi penggunanya, nanti masih berjalan. Targetnya Desember ini 44 kota lah. Baik, terima kasih banyak. Tahun depan bisa kita capai 300 kota. Wow. Terima kasih banyak Ibu Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Ibu Yohana Yambise. Terima kasih banyak. Sapa Indonesia terhormat sekali bisa kehadiran keduanya berbarengan di sini. Dan kita jarang ketemu ini. Jarang ketemu jadi hanya rapat-rapat saja kabinet, betul ya. Baik, terima kasih. Itu tadi dua orang menteri dari Kabinet Kerja Jokowi JK, dan kita tadi sempat berbincang-bincang. Moga-moga kesempatan lain kita juga berbicara dengan jajaran menteri lainnya, dan juga kita bisa menyoroti sejumlah pekerjaan yang menanti di kementerian-kementerian